Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Mohon maaf sudah 2 bulan ini saya tidak upload video karena memang lagi sibuk dan sekarang baru ada kesempatan untuk buat video lagi. Jadi video kali ini kita akan membahas tips bagaimana agar supaya pelanggan bisa loyal atau setia berbelanja di warung kita dan nggak akan pindah ke tempat yang lain. Simak terus videonya sampai dengan selesai ya. Teman-teman, dalam usaha berdagang itu pembeli adalah segalanya, atau ada istilah pembeli adalah raja. Mereka adalah tolak ukur apakah usaha kita ramai atau tidak, apakah usaha kita sukses atau tidak. Oleh karena itu, dengan berbagai cara, kita harus membuat mereka nyaman ketika berbelanja di warung kita. Karena sekali mereka nyaman, pastilah akan terus jadi langganan di warung kita. Nah, bagaimana caranya? Simak tips berikut. Yang pertama adalah kita harus mempelajari karakter dari masing-masing pembeli. Karena setiap pembeli beda-beda karakternya. Ada pembeli yang senang basa-basi. Kalau datang ke warung, senang banget cerita apa saja. Namun ada juga pembeli yang pendiam, to the point, cuma datang ke warung, beli barang yang dibutuhkan lalu pergi lagi. Ada juga pembeli yang butuh waktu lama untuk berbelanja, lihat-lihat dulu barang apa saja yang mau dibeli. Ada yang satset langsung bayar, sehingga adalah tugas kita untuk mempelajari sifat-sifat tersebut. Kenapa? Nah, jika pembeli tersebut senang basa-basi, maka rajin-rajinlah menyapa pembeli tersebut setiap kali dia datang ke warung kita. Tanya kabarnya gimana dan lain-lain. Jika pembelinya tipikal pendiam yang to the point aja, maka kita jangan so akrab dengan mereka. Layani seperlunya dengan sopan. Jika pembelinya tipikal yang suka lihat-lihat, keliling dulu sebelum membeli, maka tugas kita itu memberikan informasi barang-barang yang kita jual ke mereka, jangan diam saja. Intinya harus membuat pembeli nyaman, sesuai dengan sifat dan karakter mereka masing-masing. Tips yang kedua adalah layani pembeli dengan cepat dan tepat. Banyak pembeli itu tidak mau menunggu lama teman-teman. Mereka maunya cepat-cepat bayar atau bisa jadi sedang terburu-buru. Sehingga kalau kita lelet dalam melayani pembeli, terutama dalam menghitung belanjaan, dapat dipastikan mereka tidak akan mau lagi berbelanja di tempat kita. Pokoknya kita itu dituntut harus bisa multitasking. Saya ingat sekali teman-teman, waktu awal-awal saya membuka usaha ini, saya masih belum hafal harga, masih belum mahir melakukan perhitungan di luar kepala, masih kaku pakai kalkulator dan juga lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dan akhirnya mahir sampai sekarang. Selain kita dituntut cepat dan tepat dalam melayani pembeli, kita juga dituntut harus informatif terhadap pelanggan, alias menguasai produk-produk yang kita jual. Misalnya di tempat saya itu disediakan beragam jenis tepung, mulai dari tepung serbaguna, tepung tapioka, tepung ketan, tepung beras, tepung ayam goreng, tepung pisang goreng, tepung bakwan, dan lain-lain. Nah, ada kalanya pembeli bertanya ke saya, kalau mau bikin kue ini pakai tepung apa ya bagusnya? Nah, saya otomatis harus menguasai kegunaan dari masing-masing tepung tersebut agar saya bisa menjawab pertanyaan pembeli. Tidak boleh jawab tidak tahu, nanti pembeli akan ogah balik ke warung kita. Itulah pentingnya kita mengenal setiap barang yang kita jual, teman-teman. Tips yang ketiga adalah selalu mengganti atau merolling barang dagangan yang termasuk kategori makanan dan minuman ringan, seperti wafer, biskuit, permen, dan juga lain-lain. Teman-teman mungkin merasa aneh ketika mendengar tips yang ketiga ini. Maksudnya apa? Mengganti barang dagangan? Apa tidak laku atau bagaimana? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Yang saya temukan adalah pembeli itu gampang bosan. Bisa jadi hari ini dia suka beli snack atau cemilan A. Tiap hari selalu dibeli. Namun bulan depan tiba-tiba dia ganti beli cemilan B. Dan cemilan A sudah tidak tertarik lagi. Begitu pola yang saya temukan.
Hal ini terutama berlaku untuk makanan-makanan dan minuman ringan ya, seperti cemilan snack-snack biskuit, wafer maupun teh kemasan. Jika mereka sudah mencoba semua makanan dan minuman ringan di warung kita dan kita tidak mengganti jualan tersebut, mereka sudah tidak mau lagi datang berbelanja karena bosan dengan jualan di warung kita yang itu-itu saja. Jadi adalah sebuah kewajiban untuk merolling makanan dan minuman ringan tersebut agar supaya mereka tidak bosan. Nah, cara yang saya lakukan adalah dengan mengobservasi. Misalkan, satu item katakanlah snack A, penjualannya di awal-awal biasa habis 1 renteng per minggu. Tapi lama-kelamaan 1 renteng itu butuh waktu 2 minggu baru habis. Nah, berarti itu tandanya pembeli sudah bosan dengan snack tersebut. Jadi sudah saatnya saya ganti dengan snack merek lain atau snack dengan varian lain tapi dengan harga yang sama. Begitu seterusnya. Dengan begitu saya tetap bisa menjaga mood pembeli agar tidak bosan berbelanja di warung saya. Tips yang keempat adalah prioritaskan pelanggan lama. Jadi pada dasarnya kita harus membedakan antara pelanggan yang sudah setia berkali-kali belanja di warung kita dengan pembeli yang hanya sekali 2 kali singgah. Kita harus memberikan pelayanan lebih kepada mereka-mereka yang sudah langganan berbelanja di warung kita, agar mereka merasa spesial. Dengan begitu, mereka tidak akan belanja di warung lain karena hanya di warung kita saja mereka diperlakukan spesial. Banyak cara yang saya lakukan, salah satunya jika banyak antrian, saya selalu prioritaskan para pelanggan lama. Saya layani dengan baik, kadangkala saya ambilkan barang-barang yang mereka butuhkan. Kalau pembeli lain biasanya saya suruh ambil sendiri. Kita sebagai penjual harus menunjukkan apresiasi kita kepada pelanggan-pelanggan lama yang sudah setia berbelanja di tempat kita. Tips yang kelima adalah jaga kualitas barang yang dijual. Saya secara berkala selalu cek tanggal kadaluarsa dari setiap barang yang saya jual. Karena saya tidak ingin pembeli saya itu mendapatkan barang yang kadaluarsa. Walaupun nantinya saya yang akan rugi karena modal saya hilang, tapi sebagai gantinya yang saya dapatkan adalah kepercayaan dari pembeli. Bahkan saya tidak ragu-ragu untuk mengecek tanggal kadaluarsa di depan pembeli. Biasanya barang yang saya cek tanggal kadaluarsanya adalah barang yang berupa makanan ya. Sehingga pembeli yang berbelanja di tempat kita itu ada jaminan bahwa barang yang dibeli masih layak untuk dikonsumsi. Selain itu, saya juga memastikan barang yang saya jual di warung saya itu baik dari merek maupun jenis terbaik. Contohnya beras curah ini teman-teman. Saya jual di warung saya itu beras dari jenis yang premium dan pulen. Kemudian bersih dan sedikit juga kotorannya. Walaupun harganya agak di atas, tapi pelanggan saya puas ya dengan jenis beras ini. Walaupun banyak sales menawarkan beras merek lain yang lebih murah, namun saya tidak mau karena saya tidak ingin kualitasnya menurun hanya karena harga yang murah. Oke teman-teman, itu dia ya tips dari saya agar supaya pembeli tetap setia berbelanja di warung kita dan tidak akan berpindah ke warung yang lain. Semoga tips yang saya berikan boleh bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya agar supaya channel ini bisa lebih berkembang.